Assalamualaikum. Selamat datang di Pelangi Dongeng, tempat cerita-cerita ajaib dan seru untuk anak-anak. Ayo duduk, bersiap, dan nikmati dongeng penuh warna. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Judul: Legenda Candi Prambanan. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ketika tanah Jawa masih dipenuhi hutan lebat dan kerajaan-kerajaan besar berdiri dengan megah, hiduplah seorang putri yang jelita tiada tara. Namanya Roro Jonggrang. Kecantikannya membuat banyak pangeran dan raja dari berbagai negeri ingin meminangnya. Rambutnya panjang hitam berkilau bagai malam tanpa bintang. Matanya tajam berkilau bagaikan permata. Dan tutur katanya lembut meneduhkan hati. Roro Jonggrang adalah putri dari Prabu Baka, seorang raja raksasa yang berkuasa di negeri Baka. Walau ayahnya berwujud raksasa yang gagah perkasa, Roro Jonggrang tumbuh dengan wajah yang elok bak Dewi Kahyangan. Namun, di tanah Jawa kala itu, ada seorang kesatria muda yang sakti mandraguna. Dialah Bandung Bondowoso, putra dari Raja Negeri Pengging. Bandung Bondowoso dikenal sebagai prajurit perkasa, gagah, dan tidak terkalahkan dalam peperangan. Pedangnya berkilau, ilmunya tinggi, dan ia dibekali pula dengan kekuatan gaib. Bisa memanggil prajurit jin dari alam tak kasat mata. Suatu ketika, Bandung Bondowoso memimpin pasukan. Pengging menyerbu negeri Baka. Pertempuran berlangsung dahsyat. Gunung berguncang, tanah retak, dan suara denting senjata bergema hingga langit. Prabu Baka, sang raja raksasa, maju ke medan perang dengan tubuhnya yang besar menjulang. Namun, Bandung Bondowoso dengan kesaktiannya berhasil menumbangkan sang raksasa. Prabu Baka pun gugur. Kerajaan Baka jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Setelah kemenangan itu, ia memasuki istana dan untuk pertama kalinya melihat Roro Jonggrang. Hatinya seketika bergetar. Bandung Bondowoso jatuh cinta. Roro Jonggrang, ucap Bandung Bondowoso dengan suara lantang namun lembut. Kecantikanmu bagaikan bulan purnama di langit malam. Aku ingin menjadikanmu permaisuriku. Sudikah engkau menikah denganku? Roro Jonggrang terkejut. Ia tak bisa menolak begitu saja, sebab Bandung Bondowoso baru saja mengalahkan ayahnya. Namun di hatinya, ia tidak suka kepada Bandung Bondowoso yang telah merenggut nyawa sang raja. Maka, dengan akal cerdasnya, ia mencari cara untuk menolak tanpa membuat kesatria sakti itu murka. Baiklah, Tuan, jawab Roro Jonggrang dengan suara lembut namun penuh siasat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, tapi aku punya satu syarat. Bandung Bondowoso menatap tajam, penasaran. Syarat apakah itu? Wahai putri jelita, Roro Jonggrang berkata, buatlah aku sebuah candi yang indah. Bukan satu, melainkan 1000 candi. Dan semua itu harus selesai sebelum ayam berkokok menyambut fajar. Bandung Bondowoso tertegun sejenak. 1000 candi dalam satu malam. Mustahil dilakukan manusia. Namun ia bukan manusia biasa. Dengan kesaktiannya, ia memanggil bala tentara jin. Muncullah. Wahai pasukan gaib, bantu aku membangun 1000 candi untuk permaisuriku, teriaknya. Malam itu, ratusan bahkan ribuan jin muncul dari dalam bumi. Mereka bekerja tanpa henti, memahat batu, menyusun dinding, membangun menara. Suara ketukan batu bergema di udara, satu demi satu. Candi selesai dibangun. Dalam waktu singkat, sudah ratusan candi berdiri megah. Roro Jonggrang yang mengintip dari jendela istana mulai gelisah. Hai, celaka, bisiknya. Kalau semua benar-benar selesai, aku tak bisa menghindar dari pernikahan itu. Roro Jonggrang berpikir cepat. Ia memanggil para dayang. Wahai sahabatku, nyalakan api besar di timur. Kumpulkan jerami dan bakar. Pukul lesung. Tirukan suara menumbuk padi. Agar ayam-ayam menyangka fajar sudah tiba. Para dayang menuruti perintah. Api menyala. Sinarnya memerah ke langit. Suara lesung bertalu-talu. Ayam pun berkokok. Kukuruyukai. Para jin yang mendengar ayam berkokok menjadi panik. Waktu sudah habis. Fajar tiba, seru mereka. Seketika, para jin menghilang ke alam gaib, meninggalkan pekerjaannya. Padahal, jumlah candi yang selesai baru 999 buah. Tinggal satu lagi. Bandung Bondowoso marah besar saat mengetahui dirinya ditipu. Wajahnya merah. Matanya berkilat. Ia menatap Roro Jonggrang dengan api amarah. Roro Jonggrang,
Engkau mempermainkan cintaku. Engkau menipuku. Roro Jonggrang ketakutan. Namun sebelum sempat berlari, Bandung Bondowoso mengangkat tangannya dan berseru, "Kalau kau tak mau melengkapi 1000 candi, maka kau sendiri yang akan menjadi candi yang terakhir." Seketika tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu. Wajah cantiknya membeku. Matanya membatu menatap kosong. Ia menjadi candi yang ke-1000. Berdiri anggun di tengah kompleks candi megah. Demikianlah, sejak saat itu berdirilah Candi Prambanan dengan deretan ratusan candi yang menjulang indah di tanah Jawa. Candi terbesar diyakini sebagai perwujudan Roro Jonggrang, sang putri jelita yang dikutuk menjadi batu. Hingga kini, orang-orang menyebutnya Candi Roro Jonggrang, sebuah kisah cinta, kesaktian, dan tipu daya yang abadi dalam sejarah dan legenda tanah Jawa. Nantikan dongeng menarik lainnya hanya di Pelangi Dongeng.